Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Salsabila dari kelas 11 TKJ. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang perundungan yang sering terjadi di kalangan anak sekolah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bullying. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh satu individu atau sekelompok individu terhadap orang lain yang lebih lemah atau rentan. Tindakan bullying dapat berupa kekerasan fisik, verbal, atau psikologis, dan seringkali dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi korban. Bullying juga dapat memiliki dampak yang serius dan merugikan bagi korban, pelaku, dan lingkungan sekitarnya. Beberapa dampak negatif bullying antara lain: 1. Dampak emosional dan psikologis. Korban bullying sering mengalami stres, kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial, memiliki masalah kesehatan mental, dan bahkan berisiko mengalami gangguan psikologis jangka panjang. Yang kedua, dampak fisik. Bullying fisik dapat menyebabkan cedera fisik, nyeri, dan gangguan kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang. Korban bullying seringkali mengalami gangguan tidur, penurunan nafsu makan, dan masalah kesehatan fisik lainnya. Yang ketiga, dampak akademik. Korban bullying sering mengalami penurunan kinerja akademik, absensi yang tinggi, dan kesulitan berkonsentrasi di sekolah. Mereka mungkin merasa takut pergi ke sekolah dan mengalami kesulitan belajar karena gangguan emosional yang disebabkan oleh bullying. Yang keempat, dampak sosial. Bullying dapat menyebabkan isolasi sosial, kesulitan dalam membentuk hubungan persahabatan, dan kesulitan dalam membangun kepercayaan terhadap orang lain. Korban bullying seringkali merasa terasing dan kesepian. Ada juga faktor penyebab terjadinya bullying. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bullying, antara lain: 1. Ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial seperti ketimpangan kekuasaan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadi bullying. Misalnya, ketidakadilan berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau perbedaan fisik dapat menjadi pemicu bullying. Lingkungan keluarga yang tidak stabil. Lingkungan keluarga yang tidak stabil, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya perhatian, atau pengabaian, dapat menyebabkan anak-anak menjadi agresif dan menggunakan perilaku bullying sebagai cara untuk mengatasi masalah mereka. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang dewasa. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang dewasa di lingkungan sekolah atau tempat umum dapat memberikan kesempatan bagi perilaku bullying untuk berkembang. Ketika tidak ada orang dewasa yang memperhatikan atau mengambil tindakan, pelaku bullying merasa bebas untuk melanjutkan perilaku mereka. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang dampak bullying. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang dampak bullying pada korban dan masyarakat secara umum dapat memperburuk masalah ini. Jika orang tidak menyadari betapa seriusnya bullying dan dampaknya, mereka mungkin tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya. Yang terakhir, teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi dan media sosial telah memberikan platform baru bagi perilaku bullying. Cyberbullying yaitu bullying yang dilakukan melalui media sosial atau teknologi digital semakin meningkat dan dapat memiliki dampak yang serius pada korban. Misalnya dari komentar yang ada di media sosial itu akan menjadi faktor penyebab terjadinya bullying. Cara pencegahan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah bullying antara lain: 1. Meningkatkan kesadaran, mengedukasi masyarakat tentang definisi, tanda-tanda, dan dampak buruk dari bullying. 2. Melibatkan komunitas, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kampanye anti-bullying dan membangun lingkungan yang mendukung. Ketiga, membangun budaya sekolah yang aman, membuat kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengatasi bullying di sekolah, mendorong siswa untuk melaporkan kasus bullying dan memberikan perlindungan kepada korban. 4. Melibatkan orang tua, membangun komunikasi yang terbuka antara sekolah dan orang tua. Melibatkan orang tua dalam mengatasi kasus bullying dapat memberikan dukungan kepada anak-anak mereka. Kelima,
mengajarkan keterampilan sosial dan emosional, mengintegrasikan pendidikan tentang keterampilan sosial dan emosional ke dalam kurikulum sekolah untuk membantu siswa mengatasi konflik dengan cara yang sehat. 6. Membangun empati dan toleransi, mengajarkan nilai-nilai empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan kepada siswa, mendorong pengertian dan penghormatan terhadap keberagaman. Dan yang terakhir, menyediakan dukungan dan intervensi, menyediakan dukungan psikologis dan sumber daya bagi korban bullying, melakukan intervensi terhadap pelaku bullying untuk mengubah perilaku mereka. Stop bullying, satu tindakan kecil, satu kata baik dapat mengubah hidup seseorang. Mari kita bersama-sama menghentikan bullying dan menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.